Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Marhan SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 4 Lalempuku. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPDK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kota Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 4 Lalempuku pada fase B kelas 4 semester 2 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah pelaksanaan uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Persiapan mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya Pak Guru ingin tahu dulu siapa-siapa yang sudah hadir dan belum hadir. Abi Saputra hadir? Mana? Kalangan? Hadir. Kemudian Ahmad Lukmanul Hakim, Ahmad Supian, Aisyah, Alan Ardiansyah Putra. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silahkan berdiri. Mana satu orang yang memimpin sebagai dirjen ke depan. Iman kepada Rasul artinya kita percaya Allah telah mengutus Rasul ke muka bumi. Berbeda dengan Nabi, hey, wahyunya untuk sendiri. Rasul dapat wahyunya untuk umatnya juga. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad.
tujuan diutusnya Rasul ke muka bumi untuk sampaikan wahyunya pada umat manusia. Beri kabar gembira, yes, dan juga peringatan, juga sebagai teladan rahmat seluruh alam. Bagus, terima kasih banyak anak-anak semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, dengarkan dulu, silakan lihat ke depan. Ada cerita singkat dari Pak Guru. Silakan lihat ke depan. Apa ceritanya tentang siapa idolaku? Kalian punya idola? Nah, apa idola? Yang kita banggakan, yang jadi panutan. Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang anak. Bernama siapa? Ali. Ali adalah anak yang pintar dan ceria. Ia sangat suka menonton televisi dan membaca cerita tentang tokoh-tokoh terkenal. Kemudian, suatu hari di sekolah, guru Ali bertanya, siapa idola kalian, anak-anak? Dijawab apa? Ali menjawab dengan penuh semangat, idola saya adalah seorang atlet terkenal. Ya, ia hebat dalam berolahraga dan selalu menang. Selalu menang dia dalam olahraga. Guru tersenyum dan bertanya, mengapa kamu mengidolakannya, Ali? Karena dia selalu menang di setiap pertandingan. Jawab Ali dengan antuh. Namun beberapa minggu kemudian Ali mendengar kabar bahwa atlet idolanya terlibat dalam kasus kecurangan. Jadi dia curang. Yang dia bangga-banggakan dia curang. Kemudian ia merasa sedih dan bingung. Bagaimana mungkin seorang yang hebat seperti dia melakukan hal yang tidak jujur? Dia hebat, sering menang, tapi tidak jujur. Kemudian Ali pun menceritakan kebingungannya kepada ibunya. Ibunya berkata dengan lembut, Ali, idola yang baik adalah orang yang tidak hanya hebat di satu bidang, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Tahukah kamu siapa yang layak kita jadikan idola terbaik? Siapa, Bu? Apa jawaban ibunya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya pemimpin yang hebat, tetapi juga seorang yang sangat jujur, amanah, dan peduli kepada orang lain. Semua sifat baik ada pada dirinya. Pada diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jika kamu ingin menjadi orang yang baik, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ali mulai membaca kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kagum dengan bagaimana Rasulullah selalu berkata jujur, membantu orang lain, dan tidak pernah marah tanpa alasan yang benar. Ini Ali punya idola baru. Siapa idola barunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertekad untuk meniru sifat-sifat beliau, ya, sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Pesan moral, apa pesan moralnya? Idola terbaik dalam hidup adalah seseorang yang tidak hanya hebat, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai cerita pemantik, ya. Siapa idola kita yang terbaik, yang tidak pernah bohong? Rasulullah. Kemudian pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti iman kepada Rasulullah dengan benar. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama-nama Rasulullah yang wajib diimani. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tugas utama para Rasul Allah dalam menyampaikan ajarannya. Kemudian yang selanjutnya, menunjukkan rasa percaya pada Rasul Allah melalui perilaku sehari-hari. Masih ingat pelajaran yang lalu? Ingat? Tentang apa? Ya, tentang sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Allah. Ada berapa sifat yang wajib bagi Nabi atau Rasul Allah? Ada 4. Mana yang 4? Siddiq, amanah,
tablik, patona. Apa saja sifat-sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul? Apa wajib bagi Rasul? Sidik, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, patona, cerdas. Dan kegiatan inti ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan kelompok 1, silakan cari temannya masing-masing. Nah, silakan cari kelompoknya seperti tadi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi masalah. Apa? Mengidentifikasi, cari dan menemukan masalah dan memberikan solusi. Apa masalahnya? Perhatikan ke depan. Banyak anak-anak sekarang memiliki idola. Kamu, siapa yang kamu idolakan? Yang kamu banggakan? Nah, sebut. Siapa? Cristiano Ronaldo, woi, pemain bola. Siapa yang mengidolakan bapaknya? Angkat tangan. Yang mengidolakan bapaknya. Pantas kita idolakan bapak kita. Ya, harus bangga punya bapak. Yang mengidolakan ibunya, angkat tangan. Berarti tadi bilang tidak ada. Sekarang ada. Berarti semua kita punya idola. Kita bangga punya bapak. Bangga punya ibu. Itu namanya idola. Kita membanggakan idola kita. Nah, pada kesempatan kali ini, coba lihat ke depan. Kita mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Banyak anak-anak sekarang, termasuk kalian ini, memiliki idola yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah sebagai idola terbaik kita? Nah, ini yang silakan masing-masing kelompok mendiskusikan masalah ini. Ya, silakan diskusikan, ya. Keluarkan bukunya, keluarkan pulpennya.
Sudah selesai? Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil investigasi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Dengan mempelajari kisah-kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan kasih sayang beliau kepada sesama. Ketika kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan akhlak yang mulia, kita dapat mencontohnya dalam tindakan sehari-hari, seperti berkata jujur kepada teman atau membantu orang yang membutuhkan. Dengan jawabannya tadi, Pak Guru kasih nilai dari hasilnya tadi adalah 95. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan, Pak. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti mendirikan salat setepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Dengan melakukan hal-hal ini, kita tidak hanya meneladani Rasulullah SAW, tetap juga menunjukkan bahwa kita mencintai beliau. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, kita kasih aplaus yang meriah dulu. Oh, nilainya. Nilainya untuk kelompok 2 adalah 94. Ya. Tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Waalaikumsalam. Kita akan menyampaikan diskusi kita dari kelompok 3. Menyaring informasi atau tokoh yang diidolakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Misalnya, jika seseorang ingin mengidolakan tokoh tertentu, pastikan tokoh tersebut memiliki sifat atau perbuatan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti peduli, jujur, dan rendah hati. Kalau Rasulullah kita idolakan, kenapa? Karena sifat beliau itu adalah mulia, tidak pernah bohong, apalagi tidak pernah menyembunyikan, misalnya dititipi uang, dia sembunyikan uang. Rasulullah tidak begitu. Apalagi Rasulullah itu cerdas, tidak bodoh. Rasulullah itu apalagi? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur, terpercaya, apalagi? Menyampaikan, cerdas. Itu sifat yang wajib bagi Rasul. Ya. Nilai untuk kelompok 3 adalah Pak Guru kasih 95. Tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Jawaban kami adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, makan dengan tangan kanan, mengucapkan salam kepada orang lain, dan tersenyum kepada sesama. Hal-hal kecil ini dapat membantu kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan dalam hidup. Mengikuti sunnah Rasul. Apa saja sunnah Rasul? Sunnah Rasul apa? Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Apalagi? Mengucapkan salam. Kalau bertemu dengan sesama Muslim, mengucapkan salam. Menyantuni atau suka memberi kepada sesama, suka menolong, itu adalah sunnah Rasul. Makanya Rasulullah itu patut kita idolakan, ya, patut kita banggakan, karena beliau itu tidak memiliki celah. Nah, seperti kita, sedikit-sedikit salah. Kalau Rasulullah itu terjaga dari kesalahan. Sifatnya apa? Maksum, terhindar dari kesalahan. Oke, untuk kelompok 4, Pak Guru kasih nilai 96. Tepuk tangannya yang meriah. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dari diskusi kalian, dari presentasi kalian tadi di depan, kalian punya kesimpulan masing-masing. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Coba. Dan 4, ya. Pak Guru ingin tanyakan dulu kelompok 3, apa kesimpulanmu tadi? Pada Rasul tadi yakin bahwa para Rasul adalah pilihan yang Allah
memiliki tugas penting. Saya juga belajar bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi kita dan kita harus meniru sifat-sifat beliau seperti sabar, peduli, dan berani. Dengan dari pelajaran tadi Rasulullah dapat diambil pelajaran bahwa sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabar, rendah hati, berani itu adalah teladan yang baik kita jadikan sebagai contoh ya. Bagus, kelompok 3. Kemudian kelompok 2, silakan dibacakan apa kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi tadi. Saya belajar bahwa Rasulullah diutuskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Kita harus percaya kepada mereka dan mengikuti ajaran yang mereka sampaikan, seperti selalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Nah, dengan pelajaran tadi, dengan diskusi tadi, pelajaran yang bisa diambil adalah selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dimanapun kita berada, jangan lupa sholat. Dimanapun kita berada, jangan enggan untuk saling membantu dan seterusnya. Kemudian kelompok 1, hasil kesimpulanmu pada pagi hari ini adalah, silakan. Iman kepada Rasul Allah berarti percaya sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang membawa petunjuk dan ajarannya. Kita harus meneladani sifat-sifat baik Rasul, seperti jujur, amanah, dan penyabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan beriman kepada Nabi dan Rasulullah adalah kita bisa mengikuti atau meneladani sifat-sifatnya. Sifatnya seperti apa? Sidik, jujur, amanah, percaya, dan seterusnya. Ya, itu yang bisa kita jadikan teladan. Kemudian selanjutnya, kelompok 3, kelompok 4 adalah rukun iman yang wajib kita yakini. Dengan meneladani Rasulullah SAW, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, seperti berbuat jujur dan tidak menyakiti orang lain. Dengan meyakini dengan mengimani Rasul, Nabi dan Rasulullah, ya, bisa kita mengambil meneladani sifat-sifatnya, ya, jujur, amanah, tidak menyakiti sesama, ya, jangan suka berkelahi, jangan suka mencuri barang orang lain. Itu adalah sifat-sifat terpuji, ya, tidak suka mencuri, tidak suka berbohong, tidak suka berkata buruk, berkata jorok, tak boleh, ya. Itu adalah karena berkata jorok, suka berbohong adalah sifat-sifat tercela. Oke, bagus, ya. Pak Guru kasih nilai A semuanya karena sudah menyimpulkan. Selanjutnya, perhatikan. Sebagai pelajaran kita, ya, refleksi pada pagi hari ini adalah dari pelajaran kita ini kita belajar bahwa iman kepada Rasul bukan hanya sekedar percaya, ya, bukan hanya sekedar percaya bahwa mereka adalah utusan Allah, tapi juga meneladani akhlak dan sifat-sifat mulia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kita berumah tangga, ada tetangga yang minta pertolongan, kita harus bantu. Misalnya kalau pergi ke sekolah, ada orang jatuh terkilir, ya, dia sampai terluka, kita apakah kita menonton saja? Apakah kita membantu? Kita, itu sifat mulia, itu sifat terpuji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita selalu jujur. Kemudian amanah. Apa amanah? Terpercaya. Misalnya kalian di TV, saya titip sepeda saya di sini, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau di TV barang, menjaganya. Karena itu adalah amanah. Jangan misalnya di TV sepeda, dia pakai sepeda orang sampai copot rodanya, ya, itu tidak amanah namanya, ya. Kemudian peduli, sabar. Misalnya kalau kalian sebagai pelajar, bagaimana sabar itu kalian terapkan? Sabar untuk mengikuti materi pelajaran, ya. Tidak suka ya, sabar juga, ya.
sabar sampai selesai. Itu namanya sabar, ya. Tidak suka ngamuk-ngamuk. Ya. Kemudian apa lagi? Peduli kepada sesama, ya. Kita peduli, ya, memperhatikan apa? Orang lain, ya. Kemudian perhatikan ke depan. Coba bayangkan jika semua orang di sekitar kita bersikap seperti Rasulullah, pasti hidup kita akan lebih damai dan penuh berkah. Tidak ada perkelahian, tidak ada namanya cekcok, tidak ada namanya permusuhan, ya. Maka hidup kita akan menjadi damai, ya. Kenapa? Karena semuanya berjalan dengan sesuai apa tujuannya, ya. Jujur ada di situ, terpercaya. Kemudian apalagi menyampaikan cerdas, ya. Itu yang kita teladani. Karena itu, mari kita mulai dari kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Saya Zaki. Sekarang harus perhatikan. Mulai dari diri sendiri. Oh, saya sudah mempelajari tentang jujur di para rasul. Jujur. Sekarang saya harus mencontohi Rasulullah. Saya harus berkata jujur dalam berucap. Misalnya berucap kepada temannya, jujur, jangan suka bohong. Ya, karena itu adalah sifat Rasul. Kemudian selanjutnya, misalnya dengan berkata jujur kepada orang tua, ya. Kemudian membantu teman yang kesulitan, itu adalah sifat Rasul. Apalagi bersikap sabar ketika menghadapi masalah, harus sabar, jangan cepat menyerah. Ya, kalau ada masalah misalnya, ya, hadapi dengan dengan kesabaran, dengan lapang dada. Ya, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini nama ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah kesulitan itu bersamanya kemudahan. Inna ba'da usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan cara ini kita telah menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman kepada Rasulullah. Dengan kita berkata jujur, berperilaku terpuji, ya, suka menolong, peduli kepada sesama, itu mencerminkan sikap kita bahwa kita sudah percaya kepada Nabi dan Rasulullah. Karena Nabi dan Rasulullah itu sudah memberikan kita contoh dan teladan, ya, membawa wahyu yang telah diberikan oleh Allah disampaikan kepada umatnya. Ya, apa saja wahyu itu? Wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita cara bersikap jujur, berkata yang sopan, ya, bergaul sesama manusia dengan baik. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah.